Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Supriyatna, NIM 31211025. Di sini saya sebagai moderator dan akan sedikit menjelaskan beberapa materi mengenai tema distribusi probabilitas diskrit dengan subjudul distribusi binominal. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen penggambu kami, yaitu Bapak Agus Suwarno sebagai dosen probabilitas dan statistik yang memberi kesempatan kami untuk menjelaskan beberapa materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya teman saya akan didampingi oleh Adam Wibowo dengan NIM 31211038. Oke, next. Distribusi binominal. Pengertian distribusi binominal adalah merupakan sekumpulan kasus atau kejadian yang hanya menghasilkan dua kemungkinan atau output. Misalnya, saat bayi lahir, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Saat kita bermain bulu tangkis, hanya ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Saat Anda menjawab sebuah pertanyaan, itu hanya jawaban benar atau salah. Semua kasus yang memiliki peluang dengan kategori dua hasil bisa dikelompokkan ke dalam kasus binominal. Binominal digunakan dalam kasus variabel acak atau random. Artinya, kelompok sampel yang digunakan harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. Ketika kita dihadapkan dengan model dengan output dua pilihan, kita dapat menggunakan distribusi binominal untuk menyelesaikannya. Ciri-cirinya adalah sebuah variabel acak berdistribusi binominal jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Terdiri dari jumlah percobaan yang tertentu atau N. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Contohnya sukses atau gagal, hitam atau putih, dan lain-lain. Ketiga, probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan selalu sama. Biasanya kesuksesan ini disimbolkan dengan simbol P. 4. Uji coba bersifat independen. Artinya, uji coba yang satu tidak dapat mempengaruhi uji coba lainnya. Next, rumus distribusi binominal. Ya, seperti di sini rumusnya adalah fx sama dengan n per n min x, x px dan x q n min x. Dengan pengertian n yaitu jumlah percobaan, x yaitu jumlah percobaan sukses sesuai dengan kriteria, n min x jumlah percobaan yang gagal sesuai kriteria, p adalah kemungkinan sukses pada percobaan, kemungkinan kegagalan pada percobaan, q kemungkinan kegagalan pada percobaan. Beberapa sumber menggunakan huruf 1 min p untuk menunjukkannya. Catatan, probabilitas terendah yang muncul adalah 0 dan yang tertinggi adalah 1. Oke, next. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Misalkan kita sedang bermain dadu. Anda memiliki kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 8 kali. Anda bertaruh bahwa angka 3 akan muncul di permainan ini. Temukan probabilitasnya. Jawabannya adalah jika diketahui X sama dengan 3, N yaitu 8, P ada 6 angka pada dadu, dibagi saja. Q 1 min 0,17 sama dengan 0,83. Berikut adalah penyelesaian berdasarkan rumus. P yaitu P3 sama dengan 8 per 8 min 3
3 0,17 pangkat 3 0,83 pangkat 8 min 3, yaitu dengan hasil sebagai berikut. P 3 sama dengan 0,11. Kemudian bagaimana menentukan nilai peluang jika P kurang dari sama dengan 0,50? Yaitu beberapa caranya, yaitu yang pertama, 1. Sesuaikan jumlah sampel yang digunakan pada kolom N. 2. Temukan nilai peluang pada kolom P. 3. Temukan baris yang mewakili jumlah peristiwa sukses pada kolom X. 4. Lihat nilai pada baris dan kolom yang dipilih. Itulah nilai peluang kasus X untuk sukses. Contoh soal yang kedua. Misalkan Anda seorang manajer dan mendapatkan laporan bahwa rata-rata produk yang rusak di setiap tahun adalah 10%. Jika Anda akan mengambil 5 sampel produk, carilah kemungkinan satu produk yang Anda pilih tersebut rusak. Nah, berikut cara penyelesaiannya, yaitu diketahui X sama dengan 1, N sama dengan 5, maka P sama dengan 1/10 sama dengan 0,1, dan Q sama dengan 1 min 0,1, yaitu sama dengan 0,9. Sekarang mari kita lihat tabel binominal dan temukan nilai peluangnya. Ya, berikut adalah tabel distribusi binominalnya dan nilai-nilai peluang yang dari N 2, 3, 4, dan 5, dan X dari 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4 hingga 0,5. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan hasil yang akan ditetapkan bila menggunakan formula manual. P X sama dengan N per N min X P pangkat X dan Q pangkat N min X. Maka hasil sebagai berikut. P 3 sama dengan menjadi 120 per 24 kali 0,066. Maka P 3 sama dengan 0,3280 atau kita bulatkan menjadi 0,33. Kemudian bagaimana menentukan nilai probabilitas jika P 0,50? Tentukan total sampel N. Yang kedua, lakukan modifikasi peluang sukses. Bila biasanya kita melihat P sebagai peluang sukses, sekarang temukan nilai peluang gagal, yaitu 1 min P. Yang ketiga, temukan baris yang merepresentasikan banyak kejadian gagal, N min X, yang berhubungan dengan nilai kejadian sukses, yaitu X yang diinginkan. Lihat baris kolom yang terpilih. Nilai yang terpilih merupakan peluang kegagalan karena kita melakukan modifikasi formula. Peluang kegagalan ini sebenarnya merupakan nilai peluang sukses. Nah, berikutnya contoh nomor 3 yang akan disampaikan oleh saudara Adam. Untuk saudara Adam, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih saudara Riki untuk waktu dan kesempatannya. Saya menjelaskan mulai dari contoh soal 3. Oke, contoh soal 3. Anda adalah seorang pimpinan perusahaan dan mendapat laporan bahwa rata-rata kerusakan produk tahun ini sekitar 0,6%. Jika Anda akan mengambil 5 sampel produk, carilah kemungkinan satu produk tersebut rusak. Jadi rata-rata 0,6% itu adalah rata-rata kerusakan produk. Dan jika mengambil 5 sampel produk, kemungkinan satu produk tersebut rusak berapa?
diketahui dulu X sama dengan 1. X itu berarti jumlah peristiwa keberhasilan. N sama dengan 5 atau jumlah peristiwa, jumlah kita ngambil barang tersebut. P sama dengan 0,6 atau kemungkinan keberhasilan produk yang rusak. Karena jumlah yang kita ketahui adalah 0,6, yaitu jumlah persen barang yang rusak. Dan sebaliknya Q sama dengan 0,4 kemungkinan keberhasilan produk yang baik. Dengan menggunakan formula manual, berikut perhitungan yang Anda akan dapatkan. P sama dengan X, peluang 1 berhasil, yaitu N per N min X kali X, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Kita masukkan peluang berhasilnya 1 barang diambil rusak sama dengan jumlah sampel yang diambil 5. 5 per 5 dikurang sampel 1, 5 kurang 1 kali P 0,6 pangkat 1 kali 0,4, 5 min 1. X di sini berarti berapa kemungkinan kita mengambil 1 barang rusak? Kan 1. N jumlah sampel yang kita ambil 5. P peluang persen barang rusak 0,6. Q peluang persen barang yang baik atau tidak rusak 0,4. Ditemukan berarti bahwa peluang 1 sama dengan 5 dikali 0,1536. Hasilnya 0,0768 atau dibulatkan menjadi 0,077. Bagaimana dengan menggunakan cara tabel binominal? Seperti kita ketahui, ini hanya tentang membolak-balikan formula kembali. Jika peluang suksesnya adalah 0,6, maka kita bisa membalikannya menjadi 0,4. Tadi kan diketahui 0,6% itu adalah peluang adanya barang rusak. Sehingga 1 dikurang 0,6 berarti 0,4. Jadi kemungkinan barang yang baik atau tidak rusak itu 0,4 karena seluruh peluang barang itu 1 kalau dihitung jumlahnya. Jadi dibalikan menjadi 0,4. Jika peluang suksesnya adalah 1 produk rusak, kini berubah menjadi 4 produk dalam kondisi baik. Semua jumlah kejadiannya masih sama, yaitu 5. Peluang suksesnya adalah 1 produk rusak, menjadi 4 produk dalam kondisi yang baik. Sama sampel yang diambil tetap sama 5. Jadi kita masukkan diketahui X sama dengan 4. Jumlah peristiwa sukses yang diubah menjadi produk yang baik. Tadi kan X sama dengan 1 karena X1 itu produk yang rusak. Sekarang kita balikan bagaimana kalau 4 produk yang kita ambil yang baik. Yang berarti kan sisanya 4. Berarti 4 yang benar. Karena totalnya sama dengan 5 tadi. N5 jumlah peristiwa. Nah ini jumlah peristiwa kan 5. P 0,4 probabilitas keberhasilan produk yang baik. Kita balik. Q 0,6 probabilitas keberhasilan produk yang rusak. Kita masukkan ke tabel distribusi binominal. Kita masukkan yaitu 5 sampel dan peluang sukses yaitu 0,4 bukan 0,6. Kalau 0,6 yaitu tadi peluang barang rusak. Sekarang kita balik menjadi peluang barang sukses 0,4. Ketemunya 0,077 sama. P 0,4 yaitu peluang terambilnya barang yang baik atau tidak rusak. N jumlah sampel 5. Anda akan melihat nilai persis seperti yang dihitung di atas. Terus kemudian bagaimana menemukan nilai yang diharapkan atau mean dari varians yang distribusi binominal. Mean dari variabel acak adalah rata-rata dari semua nilai yang mungkin di atas populasi atau individu. Ini dihitung dengan mengalihkan rata-rata tertimbang nilai X dengan probabilitasnya. Rata-rata sama dengan jumlah peristiwa dikali peluang sukses suatu peristiwa.
Selain nilai mean, Anda juga bisa mencari nilai variance dan standar deviasi dari distribusi binominal. Variance dari variabel acak adalah rata-rata tertimbang dari deviasi kuadrat dari mean atau nilai yang diharapkan. Jika Anda ingin menghitung simpangan baku, Anda bisa mencari akar kuadrat dari variansnya. Akar variansnya dari simpangan baku. Mungkin kita bisa masuk ke contoh agar lebih mudah dipahami. Varians. Varians itu disebut dari simpangan baku kuadrat. Jadi simpangan baku kuadrat yaitu sama dengan varians. Varians sama dengan jumlah peristiwa dikali kemungkinan suksesnya kejadian dalam kurung 1 min kemungkinan suksesnya kejadian. Bisa juga dengan simpangan baku sama dengan akar dari jumlah peristiwa dikali kemungkinan suksesnya kejadian dalam kurung 1 dikurang kemungkinan suksesnya kejadian. Contoh, supaya lebih kita mudah pahami, mungkin kita masuk ke contoh soal. Anggaplah kita melakukan pelemparan koin ke udara 10 kali. Jadi jumlah sampel 10 kali. X adalah jumlah ekor. Probabilitas munculnya ekor adalah 0,5. Temukan nilai mean dan standar deviasi. Mean sama dengan jumlah sampel dikali peluang. 10 dikali 0,5. 0,5 sama dengan rata-rata jadi 5 mean. Kemudian deviasi sama dengan seluruh kejadian dikalikan peluang. 0,5 kali 1 kurang 0,5. Ketemunya 0,25 deviasinya. Kesimpulannya, mean dari kasus di atas adalah 5 dan standar deviasinya adalah 0,5. Jadi meannya dari kasus ini 5 dan itu standar deviasinya 0,5 ini. Standar atau deviasinya 0,5. Mungkin itu yang bisa saya lanjutkan dari presentasi kelompok kami, kelompok saya Riki Supriyatna dan Adam Wibowo. Tadi dari pertama sudah dibuka oleh saudara kelompok saya yaitu Riki Supriyatna. Mungkin saya yang akan menutup dari presentasi kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa kebaikan atau membawa ilmu keberkahan bagi kita semua. Baik buruknya bisa kita ambil dan kita saring. Yang baik silahkan diambil, yang buruk silahkan jangan diambil. Ada salah kata dan kurangnya saya mewakili kelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.